Nah, jangan lupa pada saat membuat grid acuan iklim, stasiun iklim yang akan di-download, itu diberikan nama pada masing-masing titik koordinatnya. Misalnya tadi titik yang saya copy itu dengan menggunakan kode 5642. Jadi nanti pada saat di-save, nah, jangan lupa pada saat membuat titik acuan untuk mendownload data iklim, titik-titik stasiunnya ini diberi label atau nama pada masing-masing titik, supaya nantinya Nah, jangan lupa pada saat membuat titik iklim, masing-masing titik ini itu diberi label atau nama. Misalnya pada titik yang saya copy ini menggunakan kode 5642. Websitenya. Nah, websitenya sendiri itu adalah powerlargenasa.gov. Ini kita bisa akses. Jadi ini kita bisa akses powerlargenasa.gov. Tinggal kita enter. Nah, nantinya website ini itu akan menyajikan data satelit
Merah 2. Ini merupakan salah satu data satelit, bisa di search di internet. Data satelit Merah 2 itu seperti apa, spesifikasi datanya, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih tampilan websitenya seperti ini. Nah, ini masih menampilkan di daerah Amerika. Nanti ketika kita sudah memasukkan titik koordinat yang kita gunakan, itu langsung akan diarahkan ke titik koordinatnya. Nah, paling pertama kita ini tidak perlu login, tidak perlu register dan lain sebagainya. Ini tinggal kita memilih kita mau menggunakan data ini untuk komunitas apa. Misalnya kita memilih untuk agroklimatologi. Pilihan datanya kita mau menggunakan data apa. Di sini saya menggunakan daily. Misalnya dari tanggal 1 bulan 1 2000, misalnya saya mau download 10 tahun 2011 itu sampai misalnya 2020, ini sampai 2021 tersedia datanya. Biasanya 3 hari sebelum hari dimana Anda mendownload itu biasanya sudah tersedia. 2020 misalnya di sini saya mendownload 2020, kemudian kita pindahkan ke Desember 31 Desember 2020. Nah, di sini output filenya nanti kita mau dalam bentuk apa. Biar lebih mudah, biar bisa dibuka di Excel, kita pilih yang CSV, SC-nya kita nonaktifkan. Tinggal memilih mau mendownload data apa saja. Untuk data SWOT kita ada 5 tadi yang saya sudah terangkan. Kita memilih presipitasi, kemudian relative humidity, kemudian kita memilih temperatur maksimum dan minimum, kemudian kita memilih kecepatan angin, kita pilih wind speed at 2 meter, kemudian kita pilih radiasi matahari, top of atmosphere insolation, kemudian 45, sudah ada 5 data. Nah, tinggal kita submit, nanti dia akan arahkan titik itu ke lokasi yang kita sudah tentukan. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini, tinggal kita pilih download CSV-nya. Nah, ini sudah ada keterangan latitude longitude-nya, ini yang diperlukan nanti juga di dalam SWOT. Kemudian range time-nya dari 2011 tanggal 1 sampai dengan 2020, dan elevation untuk titik koordinat ini berada pada ketinggian 761 meter. Nah, jangan lupa pada saat membuat grid acuan iklim, stasiun iklim yang akan di-download, itu diberikan nama pada masing-masing titik koordinatnya. Misalnya tadi titik yang saya copy itu dengan menggunakan kode 5642. Jadi nanti pada saat saya save, misalnya saya simpan data iklim, download, kita kasih nama 5642. Oke, ini ketika sudah di-download, nah kita bisa show in folder, kita masuk ke dalam foldernya. Nah,
file ya iklim yang kita download itu dalam format CSV, sehingga nanti untuk bisa terbaca di dalam model SWOT itu harus diubah ke dalam format TXT yang terbagi-bagi ke dalam 5 parameter data iklim yang digunakan. Nah, data CSV ini untuk diolah lebih lanjut kita bisa buka menggunakan software Excel. Misal kita buka, klik kanan Open with Excel. Nah, ini datanya kurang lebih seperti ini. Nah, cuman data ini berantakan. Nah, biasanya kalau mau dirapikan kita harus mengubah. Biasanya tergantung dari format dari komputernya. Kalau misalnya format komputernya menggunakan desimal, koma, kemudian untuk angka ribuan menggunakan titik, itu sudah langsung rapi. Cuman karena format komputer saya di sini, saya harus mengubah untuk koma itu menggunakan titik dan untuk ribuan menggunakan koma. Nah, ini harus saya ubah di file, kemudian pilih option, kemudian pilih advance. Di desimalnya saya memilih titik, kemudian di ribuannya saya menggunakan koma. Nah, ini saya close kembali, kemudian saya klik kanan kembali Open with Excel. Nah, ini sudah rapi datanya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menyimpan kelima data ini untuk bisa nanti terbaca di dalam model SWOT. Paling pertama kita mendownload, mengcopy dulu data presipitasi. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa untuk data iklim itu harus diawali dengan tanggal atau tanggal, bulan dan tahun paling awal. Misalnya di sini menggunakan tadi 2011 0101. Nah, jadi nanti semua data itu harus diawali dengan tanggal, bulan dan tahun seperti ini. Ini jangan lupa kita save, pindahkan ke number ini. Nah, selanjutnya adalah kita save data ini ke TXT. Tinggal pilih file, pilih save as, kita simpan di sini misalnya. Kemudian kita ubah ke comma delimited text. Nah, ini tab delimited text. Kita simpan dalam format ini, namanya 5642, dan ini adalah presipitasi, sehingga kita kasih kode di depannya PCP. Jadi kita kasih kode misalnya semua, jika data seperti yang kita punya di DAS tadi ada banyak stasiun, semua data iklim kita kasih kode PCP, kemudian ada kode numbernya, itu tergantung dari kode number yang kita berikan. Kemudian kita pilih save. Oke. Nah, di dalam folder yang kita miliki itu sudah ada file PCP 5642txt. Selanjutnya kita mengcopy lagi data yang lain, misalnya relative humidity atau kelembapan relatif. Kita paste lagi di sini. Sama juga seperti data iklim, data PCP tadi, semuanya diawali dengan tahun perekamannya. Nah, untuk data relative humidity di sini menggunakan persentase. Nah, untuk di model SWOT itu diminta adalah fraksi, sehingga nilai ini harus kita bagi menjadi dibagi dengan nilai 100. Jadi 84,43 dibagi 100 sehingga dapat nilainya. Ini semuanya kita langsung sorot begini. Kita copy, kemudian pilih paste value 1, 2, 3 ini. Ini kita hapus. Nah, jangan lupa ini harus number. Kemudian kita pilih save lagi. Jangan lupa file, save as, pilih data iklim, tag
tab delimited, kemudian pilih RH, relative humidity. Oke, jadi nanti akan bertambah lagi data yang baru, RH. Untuk satu stasiun, ini baru satu stasiun. Nah, selanjutnya adalah kita memilih temperatur maksimum minimum. Nah, temperatur maksimum minimum ini itu harus digabung dalam satu field. Caranya, diperhatikan saja rumusnya. Ini kemudian kita tambah dengan ini pakai pembatas koma. Ini tambah ini. Oh, sorry. Kalau ini error, ini tambahnya bisa Anda ganti dengan dan. Oke, berhasil. Nah, kurang lebih seperti ini. Maksimum dan minimumnya. Kemudian diawali dengan tanggal dan bulan dan tahun yang sama. Ini kita copy, kemudian pilih paste value lagi. Ini di delete. Nah, tahapan selanjutnya adalah di save lagi. Save as, kemudian data iklim. Nah, ini kita kasih nama apa? TMP saja, temperatur. Save. Selanjutnya kita copy lagi data wind speed, kecepatan angin. Ini kita paste. Adalah, nah ini tanggalnya sama, disamakan. Kemudian kita pilih file, save as, data iklim. Kita kasih nama singkatan W saja, wind speed. Save. Harus sama nanti semua untuk datanya. Oke, selanjutnya kita selesaikan saja data terakhir. Sudah ada 5 data, 4 data, tinggal satu lagi data radiasi matahari atau solar radiation. Kita delete, kita copy ini, kemudian kita pilih file, save as, kita kasih singkatan S saja. Save. Oke, jadi sudah ada 5 data untuk satu stasiun. Jadi kalau misalnya kita memiliki ada 20 stasiun, maka proses seperti tadi itu mesti kita ulang sebanyak 20 kali. Nah, misalnya kita sudah nantinya mendownload sebanyak 20 kali data iklim per stasiun dan sudah mengolahnya menjadi seperti ini. Masing-masing data, misalnya presipitasi nanti ada 20, itu perlu kita buatkan master list keterangan stasiunnya. Misalnya ada 20 data seperti ini, ada PCP 5642 misalnya, 5643 dan seterusnya. Begitupun dengan relative humidity, solar radiation, kemudian temperatur dan wind speed, kecepatan angin, itu perlu dibuatkan master data. Master datanya itu kurang lebih tampilannya seperti pada Excel ini. Jadi ada informasi ID. Jadi ID ini ada berapa stasiun yang kita gunakan. Misalnya di sini contohnya ada 58 stasiun. Kemudian namanya harus diurut. Kalau presipitasi kita menggunakan seperti ini semua. PCP 56 dan seterusnya. Kemudian latitude longitudinalnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, perlu dicatat, diingat latitude-nya berapa, longitudinalnya berapa, dan elevation-nya berapa. Sebenarnya data ini ada di informasi tadi. Nah, ini ada latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, dan elevasinya sekian. Nah, tinggal kita buat. Nah, misalnya ini harus kodenya seperti ini. Diperhatikan saja proses pembuatannya. Ada ID,
koma name, ini tidak boleh ada spasi, latitude, kemudian longitude, kemudian elevation. Nah, kita buat paling pertama 1 PCP 5642, koma, kita copy tadi latitude-nya, ini kita paste di sini, koma lagi, kita copy longitude-nya, koma, kita copy ke tinggiannya 761. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Sama prosesnya, tampilannya ini. Nah, jika titik stasiun kita banyak, silakan dibuat banyak ke bawah. Nah, misalnya contoh saja saya tampilkan seperti ini tinggal kita save file, pilih save as, data iklim download kita taruh di sini. Nah, sama formatnya txt. Nah, ini untuk master data PCP, kita kasih nama PCP, pilih save. Oke, jadi ada nanti data baru. Ini adalah master data, inilah yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam model SWOT. Nah, master data ini akan membaca semua data-data yang iklim yang kita punya per stasiun. Karena kenapa perlu dibuatkan master data? Misalnya kita punya data 100 iklim, tidak mungkin kita masukkan satu persatu. Tinggal master datanya saja yang digunakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini jangan lupa diganti ke number. Kita save ulang, save as, kemudian pilih data iklim PCP. Oke, ini PCP-nya sudah. Nah, untuk RH, relative humidity, temperatur, dan lain sebagainya itu prosesnya sama. Ini kita misal langsung ganti saja semua PCP, kalau tidak mau capek langsung ganti RH. Kemudian di save lagi, file save as, data iklim, kemudian kita kasih nama RH. Itu pun dengan selanjutnya TMP. Karena ini kan latitude, longitude, dan elevation-nya sama semua. Ini tinggal file, kemudian save as, data iklim, kemudian kita sama, kita kasih nama TMP. Oke, kemudian ini wind speed, kita pilih file, save as, data iklim, kita pilih, kasih nama wind, biar langsung tahu wind speed. Nah, ini juga kita kasih kode S, pilih file, save as, data iklim, kita kasih nama misalnya solar. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita persiapkan saja data iklimnya sesuai dengan jumlah stasiun yang kita miliki. Nanti dalam proses model SWOT kita tinggal hanya memanggil masternya ini saja. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk penyiapan data iklim model SWOT. Tinggal selanjutnya kita merunning modelnya. Sekian dari saya dan Assalamualaikum.